Hai, selamat datang di channel saya, Jitrit Academy. Saya Giovanni, saya seorang trader yang sudah aktif selama 7 tahun terakhir di market trading. Dalam perjalanan ini, saya telah mempelajari banyak teknik yang efektif untuk trading, termasuk yang sederhana tapi sangat powerful. Di video kali ini, saya akan membagikan teknik yang super simple, hanya menggunakan trendline yang cocok untuk pemula. Kalian akan mempelajari time frame yang tepat, lalu bagaimana cara menarik trendline yang benar, dan juga beberapa tips lainnya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video saya berikutnya. Sebelum masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan broker yang saya gunakan sehari-hari, yaitu Fortuno Market. Kenapa saya memilih Fortuno Market? Yang pertama yaitu memiliki spread yang murah dan free swap. Spread yang murah akan membantu kalian sebagai seorang trader agar dapat memilih posisi entry dan exit lebih presisi lagi dengan biaya yang sangat murah. Kemudian ketika kalian mendapatkan broker yang memiliki fitur free swap, kalian tidak perlu lagi bingung tentang biaya tambahan ketika kalian ada posisi yang harus menggantung atau kalian yang suka menghold posisi dalam waktu yang lama seperti swing trader atau mungkin day trader yang akan menahan posisinya 2-3 hari. Jadi itu akan lebih hemat biaya juga. Lalu yang kedua yaitu UI-nya yang sudah terhubung dengan TradingView. Jadi kalian nggak perlu lagi ribet teman-teman. Ketika kalian mau melakukan analisa ataupun kalian mau melakukan open posisi tanpa kalian harus pindah-pindah platform lagi. Di Fortuno Market kalian bisa langsung melakukan analisa dan juga open posisi hanya dalam satu platform. Lalu yang ketiga dan yang paling penting adalah proses deposit dan withdrawnya yang lancar, aman dan cepat. Yang normalnya sih dalam hitungan menit aja udah masuk. Jadi buat kalian yang lagi cari broker yang aman, tepat, terpercaya dan cocok untuk pemula, cobain deh Fortuno Market. Baik, sekarang kita masuk ke materi utamanya, yaitu teknik yang super simple, hanya menggunakan trendline dan cocok untuk pemula. Kenapa teknik ini cocok untuk pemula? Karena yang pertama, ini mudah untuk dipahami teman-teman. Lalu yang kedua, kalian nggak butuh indikator yang rumit. Dan yang ketiga, ini bisa kalian aplikasikan di semua jenis market. Mau itu di forex, mau itu di kripto, bahkan kalian yang mau melakukannya di saham juga bisa. Pasti pertanyaan yang pertama kali muncul, apa itu trendline? Trendline adalah sebuah garis yang kita ciptakan teman-teman, yang berfungsi sebagai support dan resisten. Sebenarnya itu sama, support dan resisten. Cuman bedanya dia berbentuk diagonal, teman-teman. Kalau kalian yang biasa pakai support resisten horizontal, nah sekarang ada yang berbentuk diagonal. Itu dengan trendline. Lalu pertanyaan yang muncul kedua adalah time frame berapa yang dipergunakan untuk kita menentukan trendline tersebut. Untuk kalian yang masih pemula, kalian bisa menggunakan time frame H1 ataupun H4. H1 untuk kalian melihat tren jangka pendeknya, lalu H4 kalian gunakan untuk melihat gambaran jangka panjangnya. Sedangkan kalian juga bisa menggunakannya di time frame M15 untuk yang mau scalping. Tapi ingat, di time frame 15 biasanya akan lebih banyak noise-nya. Oke, kita langsung masuk di chart untuk melihat contohnya. Nah, sekarang kita sudah berada di market XAUUSD di time frame 4 jam ya teman-teman, atau gold di time frame 4 jam. Pertama apa yang harus kita lakukan? Kalian tandai dulu high dan low-nya biar mudah ketika kalian mencari trennya. Pertama kalian tandai high dan low-nya. Oke. Di sini kita punya low, lalu high, low, dan juga high. Oke. Nah, setelah kita memiliki dua low dan dua high, langkah yang kedua adalah ketika kalian sedang mendapatkan tren yang lagi bullish seperti ini, kalian cukup tarik garis di kedua low-nya. Nah, kayak gini teman-teman. Caranya seperti ini. Lalu kalian bisa pilih yang perpanjang ke kanan teman-teman. Nah, perpanjang ke kanan ini fungsinya adalah kalian akan lebih mudah ketika kalian ini melihat posisi trennya, teman-teman. Tanpa kalian harus menarik untuk yang panjangnya. Nah, ketika kalian melihat seperti ini, lalu di sini kalian lihat kok nggak nyampe-nyampe ke tren. Di sini kalian bisa tarik lagi untuk mencari pola yang baru, teman-teman. Dari low yang baru ini ke low yang terbaru, ya. Nah, disinilah berarti trendline yang ini sudah selesai kita pergunakan, teman-teman. Ini namanya di-adjust atau disesuaikan. Ketika tren itu sudah kita rasa tidak valid lagi, kita bisa adjust. Nanti kalian akan melihat banyak sekali sentuhan di area trendline kita. Nah, kayak gini. Inilah fungsinya kita menarik trendline.
Loh, setiap harga menyentuh trendline, maka harga akan memantul. Begitu pula ketika harga melakukan break daripada trendline kita. Nih, dari sini kita lihat low ke high, ya kan? Lalu di break di sini. Dia pasti akan melakukan koreksi, teman-teman, atau melakukan retest. Lalu dia akan melanjutkan trennya. Nah, ini untuk kita melihat tren bullish. Terus bagaimana kita melihat tren bearishnya? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita melihat ketika tren itu bearish. Sama seperti yang tadi, teman-teman. Ketika kalian melihat sebuah chart, pertama apa yang harus kita tandai? Yang kita harus tandai adalah high dan low-nya. Ini dia berasal dari sini ya, teman-teman ya. Ini adalah market yang lagi bullish. Terus dia bikin high, bikin low, bikin high, bikin low, bikin high. Nah, seperti ini. Di sini kalian bisa tarik garis, teman-teman. Dari low ini ke low yang ini. Nah, ketika dia break daripada candle ini, kalian bisa melihat ada dua konfirmasi untuk kalian bisa entry, teman-teman. Kenapa kita tidak langsung ambil posisi ketika dia baru break? Saya akan beri contohnya, kenapa saya tidak melakukan posisi ketika dia baru break. Kalau kalian baru break di sini, kalian langsung melakukan open posisi, maka stop loss kalian akan jauh, teman-teman. Ketika kalian menentukan 1:2 put, otomatis take profitnya jauh. Ini lebar sekali. Beda halnya jika kalian kombinasikan dengan hukum support resisten, bahwa setiap harga ini melakukan break, maka dia akan kembali untuk koreksi. Kita sudah belajar kemarin tentang support resisten, teman-teman. Di sini kita juga memiliki area support become resisten. Lalu di sini kalau kalian memiliki juga area trendline gitu. Jadi kalian itu bisa ada dua opsi, teman-teman. Ketika harga ini melakukan break, dia akan koreksi ke area support resisten yang berbentuk horizontal, atau dia akan melakukan koreksi ke area trendline kalian, teman-teman. Nah, kita ambil contoh yang di sini adalah ketika dia melakukan koreksi di area support resisten yang horizontal ya, teman-teman. Nah, sekarang kalian bandingkan ketika kalian open posisinya dengan konfirmasi di sini. Ini kita pakai konfirmasi engulfing, teman-teman. Untuk masalah konfirmasi, kalian bisa cek di video saya sebelumnya ya. Saya udah ada cara mencari konfirmasi entry. Nah, di sini kita menggunakan engulfing sebagai konfirmasinya dengan area support resisten kita. Kalau kalian menggunakan teknik ini dengan take profit yang sama seperti tadi, kita ambil TP di sini, maka risk reward ratio kalian akan lebih bagus, teman-teman. Di sini kalian mendapatkan 1:4,27. Jadi dibanding kalian yang tadi cuma mendapatkan 1:2 dengan risk yang lebih besar, ketika kalian menggunakan konfirmasi yang benar, maka kalian akan mendapatkan risk to reward ratio yang lebih bagus gitu, teman-teman. Nah, ketika kalian melihat tren seperti ini, trendline itu juga berfungsi sebagai tanda terjadinya pembalikan arah, teman-teman, seperti ini. Ketika tren itu naik, maka ketika dia break dan terkonfirmasi, maka dia akan berubah trennya menjadi bearish. Nah, sekarang kita contohkan yang ini. Kalian tarik dari high yang ini ke high yang terbaru. Ya, ini adalah cara untuk kalian menarik trendline dengan benar, teman-teman. Kalian bisa menggunakan wick sebagai area trendline kalian, atau kalian juga bisa menggunakan body sebagai area trendline kalian. Nah, kalau body seperti ini, teman-teman. Oke, sama aja kok, sama-sama presisi. Ini tergantung kalian. Kalau kalian kesusahan dengan bentuk candle, kalian bisa ubah dulu menjadi line chart, biar kalian lebih presisi lagi untuk menentukan area high-nya. Oke? Ketika kalian sudah memiliki ini, di sini loh, teman-teman, yang tadi saya bilang. Market akan selalu membuat high dan low, karena pergerakan market itu kan selalu zigzag ya, naik turun gitu. Nah, fungsinya trendline itu untuk kalian melihat ketika ada perubahan tren, teman-teman. Di sini trennya break, tapi dia masih lebih rendah daripada low sebelumnya. Wait a minute. Terus dia retest ke sini, masuk kembali ke area zona. Nah, di sini kan kalian sudah mendapatkan gambaran bahwa tren ini akan berubah. Kenapa begitu? Karena kalian melihat low yang terbaru lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, berarti apa? Ketika ada satu pattern structure yang berubah, ada indikasi perubahan tren, teman-teman. Kalau kalian bingung masalah
pattern structure, kalian bisa tonton video saya yang ini membahas tentang market structure ya teman-teman. Nah, ketika kalian melihat seperti ini, kalian bisa menunggu adanya konfirmasi teman-teman. Di mana konfirmasinya? Ketika muncul engulfing yang melakukan break dengan momentum besar. Ini kan ada engulfing dengan momentum besar teman-teman. Kalau kalian menggunakan open posisi di area ini, maka kalian akan menentukan stop loss-nya di bawah daripada engulfing ini teman-teman. Atau low yang terakhir. Tapi, tadi kan kita ada dua nih model konfirmasi. Kalian bisa menggunakan break trendline dan nunggu retest dia ke area trendline atau menggunakan support resisten. Kalau kita lihat, di sini kan ada area support dan resisten. Jadi, kalian bisa lebih optimal lagi menggunakan zonanya ketika kalian melakukan open posisi di sini teman-teman. Ini kalau kalian ambil take profitnya sesuai dengan plan, otomatis kan ketika tren ini berubah kembali menjadi bullish, dia harus melakukan break daripada high sebelumnya, betul? Nah, di sini ketika kalian tentukan take profitnya, tentu di sini kalian akan mendapatkan risk to reward ratio yang jauh lebih maksimal lagi teman-teman, yaitu 6,3. Beda halnya ketika kalian tadi baru break langsung open posisi, maka kalian akan mendapatkan risk to reward rasionya di 2,47 atau 2,5 lah kita bulatkan. Itu teman-teman untuk menentukan area mana kita harus entry dengan menggunakan trendline. Terus yang ketiga, apa yang paling sering ditanyakan? Ini konfirmasinya ekor atau body? Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalian mau pakai ekor, monggo. Kalian mau pakai body, monggo. Itu kembali ke latihan kalian teman-teman, ke backtest kalian. Kalian punya data, kalian punya hasil jurnal kalian atau hasil backtest kalian, maka kalian akan lebih percaya diri lagi untuk melakukan open posisi. Kalau di sini saya kadang menggunakan body, kadang juga menggunakan ekor, tergantung teman-teman. Karena apa? Kadang ada ekor-ekor yang panjang seperti ini teman-teman. Nah, ekor yang panjang ini seperti ini pasti saya perhitungkan. Karena ketika ekor panjang ini terbentuk, pasti ada penolakan besar yang terjadi di sana. Nah, itu yang membuat saya memperhitungkan. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat trendline ini sama ketika kalian melihat market itu bergerak, teman-teman. Kalian bisa klik di sini, lalu kalian tahan kontrol kalian untuk copy, lalu kalian drag ke bawah. Nah, inilah juga area trendline kalian yang di bawah, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini kalian bisa atur biar lebih presisi. Nah, ini yang tadi saya maksud teman-teman. Ketika ada wick-nya yang panjang, saya biasanya perhitungkan dengan menggunakan wick. Karena apa? Karena biasanya di sini adalah area penolakan yang cukup kuat teman-teman. Nah, jadi ini juga bisa menjadi next ke depannya adalah area yang bisa diperhitungkan untuk terjadinya rejection. Buat kalian yang mau belajar support resisten ya teman-teman. Lalu apa sih untungnya kita nunggu konfirmasi break dan retest? Ini teman-teman, ketika kalian tidak mau menunggu konfirmasi break dan retest, maka kadang market itu ada gerakan yang namanya fake out teman-teman. Di sini market terlihat break body nih teman-teman. Ya, nih ke bawahnya break body. Tapi ketika dia pullback, dia masuk kembali ke tren. Nah, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kalian akan mengalami stop loss di situ, atau kalian akan terkena yang namanya kerugian di situ. Itu fungsinya kita menunggu konfirmasi berupa retest, teman-teman. Kalau kalian menunggu konfirmasi yang berupa retest, maka kalian open posisi pun akan lebih maksimal lagi, teman-teman. Dengan zona otomatis yang lebih terukur lagi. Nah, ada hal-hal penting yang harus teman-teman juga ingat. Ya, trading itu bukan sebuah kompetisi. Jadi, bersabarlah mengikuti proses. Ya, jangan yang sekarang entry, sekarang langsung berharap profit dan kaya. Gitu, teman-teman ya. Karena apa? Di trading ini sebenarnya kalian tidak harus 100% win, teman-teman. Tidak harus 100% kalian ini profit setiap hari. Ketika kalian menggunakan money management yang bagus, ketika kalian memahami risk to reward ratio yang benar, maka kalian cukup 40% saja sudah make money di market itu, teman-teman. Jadi teman-teman, teknik trendline ini sangat powerful dan sangat cocok untuk teman-teman yang masih pemula. Dengan mengikuti 3 tips dari saya. Yang pertama, gunakan time frame H1 ataupun H4 untuk kalian mengurangi noise. Yang kedua, kalian harus menarik atau menghubungkan high atau low yang relevan, teman-teman, ketika kalian mau menarik trendline. Lalu yang ketiga, perhatikan area breakout, teman-teman. Itu kalian bisa gunakan sebagai area konfirmasi untuk kalian melakukan posisi atau kalian entry. Lalu yang nggak kalah penting, kalian
harus tetap memastikan bahwa kalian ini menggunakan manajemen risiko yang benar, teman-teman. Seperti kalian selalu menggunakan stop loss ketika open posisi. Lalu kedua, mengatur lot size-nya dengan bijak, sesuai dengan modal dan kemampuan kalian, teman-teman. Dan yang ketiga adalah kalian memiliki target profit harian. Jadi, buat kalian yang mau memperdalam lagi ilmu tentang trading, saya ingin mengundang kalian bergabung dengan komunitas saya, yaitu G-Trade Academy. Lalu apa aja sih yang kalian akan dapatkan ketika kalian bergabung dengan G-Trade Academy? Yang pertama adalah analisa dengan akurasi tinggi. Lalu yang kedua, kalian akan mendapatkan komunitas yang solid. Dan yang ketiga adalah materi edukasi yang lengkap. Ini cocok untuk pemula ataupun untuk kalian yang sudah pernah trading tapi mau memperdalam lagi ilmu tentang trading. Jadi teman-teman, yang harus teman-teman ingat, G-Trade Academy ini gratis ya teman-teman. Kita tidak ada biaya bulanan. Jadi buat kalian yang nggak mau trading sendirian, kalian bisa bergabung bersama kami di G-Trade Academy dengan klik link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kalian rasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa klik like. Dan ketika kalian ada pertanyaan, jangan lupa juga kalian untuk cantumkan di kolom komentar. Serta klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dari video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, saya Giovanni dan salam Fortuno.